Shalom teman-teman semua, teman-teman Revo yang ada di sini semua, happy Sunday. Happy Sunday. Boleh teman-teman bilang shalom ke kiri kanannya, ke teman-temannya mungkin ada di belakang. Nah, sama-sama kita juga membagikan ya damai itu teman-teman. Amin. Oke teman-teman, nggak henti-hentinya teman-teman, aku terus pengen mengucap syukur teman-teman. Mengucap syukur karena kita walaupun di dalam segala situasi yang terjadi saat ini, pandemi di mana-mana, dan itu hal yang menakutkan ya teman-teman. Tapi kita masih bisa ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita bisa ada di tempat ini. Lagi-lagi aku ingin mengingatkan bahwa kita ada di tempat ini semua karena kasih karunia dari Tuhan. Dan sebelum kita juga memulai rangkaian ibadah kita teman-teman, aku ingin mengajak, yuk teman-teman kita bangkit berdiri. Aku ingin mengajak kita untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di segala situasi yang terjadi saat ini, COVID-19 di mana-mana Tuhan. Namun Kau juga masih mengizinkan setiap daripada anak-anak-Mu untuk datang di tempat ini Tuhan, untuk juga menikmati persekutuan Engkau, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami juga akan memulai rangkaian ibadah kami. Kiranya Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap sembah puji yang keluar dari mulut kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah teman-teman, aku juga mengucap syukur teman-teman bahwa kita punya Allah yang hebat. Allah kita yang dimana Dia adalah pelukis cakrawala, dimana Dia adalah pemilik kehidupan yang juga menghapus setiap daripada dosa kita, menebus setiap daripada kita yang ada di tempat ini teman-teman. Nah aku ingin mengajak teman-teman untuk berdiri, kita menaikkan satu pujian dan kita datang kepada Tuhan dengan sembah puji kita. Kita bilang great is our God. Mazmur 104 ayat 33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat sekalian boleh dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, saatnya kita juga akan masuk ke dalam firman Tuhan yang nanti juga akan di-sharingkan oleh Lausi Susan. Dan teman-teman, mari kita juga mempersiapkan hati kita, teman-teman juga persiapkan telinga kita, persiapkan pikiran kita. Kita juga datang untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Teman-teman, aku juga ingin kasih tahu teman-teman bahwa begitu besar kasih Tuhan untuk setiap dari kita yang ada di tempat ini, teman-teman. Sehingga Tuhan menebus dan mengorbankan anaknya untuk menjadi korban yang sempurna untuk setiap kita yang ada di tempat ini, teman-teman. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jemaat saya undang untuk berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dipersilakan kepada asisten. Teman-teman, mari kita berdoa. Besar kasih setiamu ya Tuhan kepada kami. Sungguh ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan ini, kami sungguh berterima kasih atas pengampunan yang bukan muluk-muluk saja, tetapi secara nyata kami rasakan dalam hidup kami. Melalui pengampunan yang Engkau berikan, Engkau memulihkan kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbananmu yang begitu besar di atas kayu salib bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati waktu pemberitaan firman ini, Roh Kudus menolong kami agar kami sungguh-sungguh boleh disentuhkan dan diubahkan melalui firman yang kami dengar. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman silakan duduk. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, meskipun hari ini cuaca gelap-gelap begini, terus dingin banget, cocok buat tidur gitu ya. Semoga kita nggak mengantuk, tetap bisa mendengarkan dengan baik ya. Oke, PowerPoint-nya boleh ditampilkan nggak? Ya teman-teman, saya ada satu gambar gitu, mau kasih teman-teman lihat gitu. Ini ada satu gambar, kira-kira teman-teman coba lihat sebentar ini gambar apa gitu. Oh udah, thank you. Teman-teman coba lihat ini gambar apa ya, ada yang tahu? Badai. Iya seperti itu ya. Awan-awanan ya. Negara, peta apalagi. Teman-teman, ini adalah sebuah lukisan terkenal. Lukisan abstrak begini ya, dilukis oleh satu pelukis wanita di Amerika. Udah meninggal sih orangnya. Nanti kalian akan tahu ini lukisan apa. Ini lukisannya hanya bentuknya begini teman-teman. Ada satu cerita, ini cerita yang saya baca gitu ya teman-teman. Seorang anak kecil kira-kira umurnya 12 tahun gitu. Suatu hari bersama teman-temannya dari sekolah mungkin ya, ke museum. Museum ini yang ada lukisan ini. Lukisan yang original tentu yang aslinya dipajang di situ ya. Nah, terus anak kecil ini entah apa gitu ya ceritanya, dia mengunyah permen karet gitu, terus habis itu dia nempelin permen karet itu di lukisan begini. Saya mencoba mencerna gitu ya, kenapa anak laki-laki ini menempel permen karet gitu. Mungkin dalam pikirannya ini hanya sebuah lukisan yang biasa aja teman-teman ya.
bentuknya seperti ini. Mungkin dipikirnya, nggak apa-apa lah ya, saya nempelin permen karet sembarangan gitu, kayak anggap lukisannya sendiri seperti itu. Nah, tapi setelah itu ternyata dia dipanggil sama pihak museum itu. Ini ada permen karet ditempelin gitu. Nah, terus ini nggak tahu harus gimana bersihinnya lagi gitu. Tahu nggak teman-teman? Ini lukisan namanya The Bay judulnya. Ya, The Bay oleh Helen Frankenthaler, nama perempuan wanita ibu-ibu tadi yang melukis ini tahun 1963 dibuatnya. Terus udah meninggal sih orangnya tahun 2011 meninggalnya. Nah, sekarang masih ada bisa lihat lukisannya di Museum Detroit Institute ya of Arts itu. Masih bisa lihat. Tahu nggak teman-teman ini harganya berapa lukisannya? Ada harganya sih itu ya. Nah, 1,5 juta kalau di kurs ke Indonesia kira-kira 21 M gitulah sesuai dengan mata uang sekarang gitu ya. Nah, terus anak kecil itu akhirnya diskorsing sama sekolahnya karena udah melakukan hal yang fatal gitu ya, yang sangat berisiko sekali. Teman-teman, melalui cerita ini saya pikir dalam kehidupan kita ada kalanya gitu juga ya, kita senonoh seenaknya gitu seperti anak kecil ini gitu, nggak tahu tindakan sederhana aja mungkin menempel permen karet gitu ya di sesuatu di mana aja orangnya, mungkin ya kebiasaan sembarangan gitu ya, tapi bisa mengakibatkan gitu kesalahan gitu yang harus dia tanggung sendiri gitu. Dan teman-teman mengingat cerita ini kembali lagi, saya mengingat satu hal, satu scene kisah di mana waktu Tuhan Yesus udah disalibkan begitu ya. Hari ini kita mau pelajari tema ini. Ada yang tahu nggak? Kita kan bulan April sebentar lagi ya, 1 bulan lebih lah mau memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, ini serangkaian nih, the seven sayings of Jesus on the cross. 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Jadi serentetan, ini yang pertama ada ucapan pengampunan yang diambil dari Lukas 23 ayat 34a ya. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh membahas ayat ini secara khusus, saya mengajak kita baca konteksnya dulu ya, Lukas 23 ini. Yuk kita buka di Lukas 23 ayat 33 sampai 38 ya. Sudah menemukannya teman-teman? Kita akan membacanya secara bergantian. Judulnya Yesus disalibkan. Saya ayat 33, teman-teman baca 34, begitu seterusnya sampai ayat 38 ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayo teman-teman bareng-bareng ayat 34, 1, 2, 3. Ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ayat 37, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Oke, ya teman-teman, sejauh pembacaan firman ayatnya sampai di sini.
Teman-teman, saya mau mengajak kita lihat secara khusus di ayat, fokus di ayat 23, pasal 23 ayat 34a ini ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan Tuhan Yesus yang pertama dari 7 sayings tadi ya. Yang pertama, dan sering dikenal sebagai ucapan pengampunan juga. Nanti ada berikut-berikutnya seri ya, minggu depan dan berikut-berikutnya kita akan coba lihat gitu. Nah, teman-teman, hari ini ada 2 yang saya mau coba lihat, kita telitiin gitu loh. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini maksudnya apa? Terus dengan melihat ayat ini, perkataan Tuhan Yesus ini apa sih gitu maksudnya ya. Nah, teman-teman, secara keseluruhan kita tahu tadi udah baca konteks ya. Ini di ayat ini muncul ketika Yesus disalibkan. Tahu Yesus mengalami di sana siksaan, hinaan, cemoohan yang luar biasa, dihujat gitu. Bahkan di ayat 35 di situ ya, kalau engkau adalah Mesias, selamatkanlah dirimu sendiri gitu. Terus mengejek, orang lain ia selamatkan. Tapi coba sekarang lihat, kayak nggak berdaya gitu. Katanya dulu sering khotbahin kata orang, aku bisa menyelamatkan kalian gitu ya, bisa bebaskan kalian dan lain sebagainya. Terus sekarang mau disalibkan, nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu ya, kayak ngejek, olok gitu, omong kosong gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, di tengah-tengah situasi yang Yesus alami seperti itu, kita fokus ya, doa syafaat Yesus melalui ayat ini. Ini adalah doa ya teman-teman. Di ayat 34 di sini kan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini adalah doa syafaat khusus. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita pentingnya kita memahami ayat ini ya. Next, kita coba lihat teman-teman. Ini Yesus berdoa syafaat, meminta pengampunan kepada mereka yang tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Saya highlight kata mereka yang tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Siapa ini? Kalau di dalam konteks ada beberapa orang ya. Kita lihat dulu di dalam cerita ini. Itu adalah orang yang membuang undi yang pertama. Nah, ini tes. Situ ya. Apalagi ya. Teman-teman, yang pertama orang yang membuang undi itu membagi pakaiannya. Terus ada pemimpin yang mengejek, ya, pemimpin agama, pejabat yang waktu itu menjabat seperti itulah ya. Ada prajurit yang mengolok-olok, terus ada penjahat yang menghujat. Dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus, satu kan menghujat gitu ya. Pokoknya mengolok-olok, udah sendiri dihukum pula, tapi masih ada kekuatan buat menghujat orang lain gitu. Terus dan bahkan orang yang membunuhnya di sini ya, termasuk secara keseluruhan menyiratkan itu, mereka orang-orang inilah yang terlibat di dalam membuat kematian Tuhan Yesus seperti itu. Nah, teman-teman, ini ya secara konteks dekat orang-orang demikian ya, yang dikatakan disebut oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui doanya, doa syafaat tadi. Mereka orang-orang tadi, orang-orang jahat, tentara-tentara itu, mereka yang tidak mengerti apa yang mereka perbuat itu. Gitu. Teman-teman, waktu saya kembali coba renungkan gitu ya. Maksudnya apa sih gitu? Mereka yang tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Mengapa mereka bisa nggak mengerti gitu? Nggak mengerti apa yang mereka perbuat ya. Nih tadi kelewatan ya, yaitu secara umum kita bisa nyingkatin, mendeskripsikan hal ini secara umum gitu, yaitu mereka yang nggak sengaja maupun sengaja terlibat di dalam pembunuhan, terlibat di dalam peristiwa akhirnya kematian Yesus gitu ya. Nah teman-teman, lanjut kita coba lihat nih secara khusus lebih dekat mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nih, kenapa ya mereka bisa nggak tahu gitu, bisa nggak tahu apa yang mereka perbuat? Teman-teman coba lihat ya, dari orang-orang yang tentara, pejabat, pemimpin gitu.
waktu mau menyalibkan Yesus ada pemimpin yang gini loh, udah tahu Yesus nggak bersalah, tapi masih mau mematikan Yesus gitu. Terus ada juga yang itu yang beneran nggak tahu apa yang mereka tidak perbuat yang secara eksplisit kelihatan, yaitu tentara yang mungkin disuruh lakukan tugasnya untuk menyalibkan Yesus. Yang waktu pasti saya coba membayangkan kalau saya di posisi tentara waktu dikasih tugas buat menyalibkan Yesus ini loh, udah udah diputuskan bahwa ini adalah orang jahat yang harus dihukum. Jadi anggapan orang Romawi, tentara-tentara begitu, ada yang memahami ya dia pantas dihukum, dikutuk, dihukum mati, disalib gitu. Dan mereka menjalaninya sesuai dengan kewajiban, mencambuk Yesus yang seperti itu, karena udah diputuskan bersalah seperti itu. Itu ya dua hal. Nah, tapi inti dari semua permasalahan dari tadi yang ada pemimpin-pemimpin yang secara tahu Yesus ini nggak bersalah tapi tetap aja menghukum, sama yang tentara itu yang mungkin nggak sadar, nggak hanya menjalankan tugas gitu seperti itu. Saya bisa menyimpulkan ya, mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat ini adalah orang-orang yang seperti ini teman-teman, menunjukkan manusia yang nggak bisa melihat dirinya sebagai manusia yang total depravity. Masih ingat ya, total depravity itu rusak total gitu, yang 2 minggu lalu ya sebulan yang lalu kita bahas tentang ini, total depravity. Terus dia nggak bisa melihat bahwa saya ini manusia yang udah rusak total gitu. Terus yang kedua, dia mengira dia melakukan hal yang benar atau ini nggak berdosa, seperti yang saya katakan itu, tentara Romawi yang tadi hanya menjalankan tugas. Yang kok saya membunuh orang ini, kok menghukum orang jahat kan, apa salahnya saya gitu ya. Terus mengira ini hanyalah dosa yang kecil. Nah teman-teman, mungkin secara umum kita suka membagi-bagi ya, ini ada dosa yang besar loh. Kalau saya sampai nggak membunuh, berarti saya nggak melakukan dosa gitu. Nah, karena kita pikir ada dosa yang kecil, berarti konsekuensinya nggak sangat besar lah, nggak sangat fatal gitu. Terus yang terakhir, ini ada yang mengira saya baik-baik aja kok, kan dari kecil saya lahir di keluarga Kristen ya, diajarin hal yang baik, jangankan mau membunuh orang, mencuri aja saya nggak pernah gitu. Yang kalau papa mama kita yang dari kecil ada ya diajarin seperti itu. Terus apa itu? Terus saya nggak pernah melakukan pelanggaran dosa kok. Teman-teman ada nggak yang pernah mengalami kondisi yang satu titik di posisi ini loh? Saya merasa baik-baik aja kok. Saya ini nggak berdosa. Saya ini benar gitu. Nah teman-teman, saya mengangkat secara khusus mendalami kata ini ya, yang merasa diri baik-baik aja, saya nggak merasa berdosa pun, karena saya pernah di satu titik, saya juga pernah ngerasain itu teman-teman. Sampai di gereja biasa kita ada satu bagian pengakuan dosa gitu ya, doa pengakuan dosa gitu. Pokoknya waktu disuruh buat untuk doa pengakuan dosa, saya bingung, saya mau doain apa sih dosa saya selama ini kayaknya baik-baik aja deh, saya nggak berbuat hal yang fatal banget deh gitu. Nah teman-teman, ini ada satu buku ya, mungkin teman-teman boleh kalau ada duit lebih gitu ya boleh beli ini bukunya, judulnya Respectable Sins, membahas tentang dosa-dosa yang dianggap pantas. Ini waktu pertama kali saya dapat buku ini, saya dikasih orang teman-teman. Waktu masih kuliah, ada teman yang kasih di loker saya nggak tahu orang siapa yang kasih bukunya. Waktu lihat bukunya, ini judulnya apaan sih, kok aneh ya kasih aku buku ini ya, apa aku udah melakukan dosa gitu ya. Nah mulai berpikir yang aneh-aneh duluan gitu. Tapi teman-teman, waktu saya coba lihat isinya, membaca lagi ya di bukunya, di dalamnya, ternyata secara detail Jerry Bridge, penulis buku ini, dia membahas detail-detail dosa-dosa yang selama ini kita anggap biasa, kita anggap itu pantas, kita anggap itu
it's okay, baik-baik aja gitu, nggak fatal kok gitu. Dan waktu saya membaca bukunya itu relate banget gitu sama hidup saya, mendarat banget. Kamu lo pernah melakukan ini tentu nggak menjudge ya, tapi orangnya, penulisnya kasih tahu ini lo dosa-dosa yang seperti ini, dan membuat saya sadar ternyata yang selama ini mungkin saya merasa diri baik-baik aja gitu ya, saya ini nggak berdosa kok, saya masih baik kok, masih ada sisi baiknya di dalam diri saya. Saya nggak merasa saya menipu orang, saya nggak merasa saya membunuh orang, nggak membohongi orang, nggak mencuri kok, yang lain-lain seperti itu ya. Nah teman-teman, kita masuk di dalam kadang menghadapi satu kondisi di mana dunia ini menganggap ya dosa-dosa itu enggak lagi dipahami oleh orang-orang. Coba teman-teman merenungkan ya, semakin kita hidup makin kesini, melihat lagi keluar dunia gitu, kayaknya orang-orang sudah nggak punya pemikiran tentang hal ini ya, tentang bahwa dosa itu adalah sesuatu yang sangat berat, konsekuensinya, akibatnya dan lain sebagainya. Malah di dalam luar, di luar dunia mengajarkan kepada kita gitu, nggak apa-apa kok melakukan dosa, itu hal yang biasa, normal, nikmat kok, yang seperti itu. Seolah-olah dosa itu jadi satu gagasan yang nggak bisa dipahami oleh orang. Dan C.S. Lewis dan kawan-kawannya, ada 3 orang. C.S. Lewis tahu teman-teman? Apa yang? Iya, yang suka baca novel atau suka nonton filmnya pasti tahu ya. C.S. Lewis ini, saya juga suka karyanya, nonton filmnya juga sama bukunya, karena penulis yang luar biasa sekali gitu ya. Dia orang Kristen tapi bisa menggambarkan nilai-nilai Kristen dalam novelnya gitu, sehingga bisa dipahami oleh orang gitu ya. Nah, dia pernah mengatakan bahwa dia menyoroti bahwa belakangan ini ya, dunia ini seperti seolah-olah menganggap itu dosa itu udah menghilang di dunia ini. Jadi orang udah kayaknya saking hidup di dalam kenyamanan, di dalam dunia ini, di dalam kungkungan dosa ini, sudah tidak memahami dan menyadari itu tentang adanya dosa. Dan bahkan seperti di posisi saya yang tadi, yang saya merasa diri saya ini baik-baik aja, saya ini benar kok, yang seperti itu. Nah teman-teman, ini satu permasalahan yang coba kita lihat ya secara umum seperti itu. Terus bagaimana menyelesaikannya? Teman-teman, kita kembali lagi ya, kalau dulu di Perjanjian Lama orang Israel diajarkan, selalu dikasih tahu betapa dosa itu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Dosa itu sesuatu yang masalah yang besar seperti itu. Makanya mereka punya sistem ibadah di mana kalau melakukan dosa diatur secara detail gitu loh. Melakukan kesalahan apa, dosa apa, oh harus kurbanin hewan ini, harus kurbanin hewan itu, secara detail diatur. Kalau teman-teman baca di Imamat, Ulangan itu ya, itu secara detail diatur seperti itu. Bahkan secara rinci lagi ada dosa yang dilakukan tidak sengaja lah, dosa yang dilakukan secara sadar, seperti itu diatur secara detail seperti itu. Kalau dulu ya di Perjanjian Lama ada, mereka harus kurbanin hewan gitu untuk menyelesaikannya. Dan secara detail Musa, pemimpin-pemimpin zaman dulu terus mengingatkan ke orang Israel, dosa itu bukan sesuatu yang biasa-biasa aja loh gitu, seperti itu. Nah terus itu kan belum janji Tuhan tentang keselamatan untuk menyelamatkan mereka, itu kan masih dalam bentuk harus korbanin hewan-hewan begitu ya. Nah sebagai bentuk cara Allah untuk menyatakan diri kepada mereka. Terus makin ke Perjanjian Baru, maka disediakan perjanjian yang baru, janji yang baru,
The New Covenant namanya ya, yaitu melalui ini Yesus harus mati di atas kayu salib, dan dibandingkan dengan di perjanjian lama ya, mereka harus waktu sebentar-sebentar melakukan dosa, mereka harus korbanin hewan ini itu, seperti itu. Karya pengampunan dan penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu adalah yang paling sempurna. Jadi enggak, kalau di perjanjian lama kan ribet itu, diatur secara detail gitu. Untuk dosa ini harus bawa hewan ini, untuk dosa itu harus bawa hewan binatangnya ini dan lain sebagainya. Tapi di perjanjian baru ini, New Covenant, perjanjian ya janji yang baru, melalui Yesus Kristus, jadi dia adalah korban yang sempurna gitu, nggak kurang apapun seperti itu ya. Nah, Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih sebagai korban untuk menebus dosa manusia di sini. Di Yohanes 1 ayat 2, Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi udah dikasih tahu nih, sebelum terjadi jalan penderitaan salib ini yang harus dilalui oleh Yesus, Yohanes sudah kasih tahu. Udah kasih tahu loh takdir akhir hidup orang ini seperti apa, yaitu jadi anak sembelih, anak domba Allah yang akan disembelih untuk menghapus dosa manusia itu, seperti itu ya. Terus teman-teman coba lihat kembali di Lukas 23 ayat 34 ayat tadi ya. Doa Yesus, doa syafaat Yesus yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka ini tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Teman-teman, ini menunjukkan ya, doa syafaat yang Yesus panjatkan sebagai imam besar itu sebagai pengantara antara kita manusia dengan Allah gitu. Yesus berperan sebagai orang yang di tengah-tengah seperti itu. Terus dia menyerahkan dirinya sebagai anak domba Allah, dipersembahkan supaya dosa-dosa itu diampuni gitu. Jadi teman-teman, kata ini penting ya, mengapa Yesus ucapkannya di atas kayu salib, untuk menunjukkan ini loh. Saya berdoa untuk kalian yang saat ini melakukan hal yang nggak kalian pahami gitu, yang kalian nggak ngerti. Kalian sedang melakukan apa, nggak begitu, saya doain supaya kalian diampuni gitu. Dan kira-kira Tuhan Allah Bapa di surga menjawab doa Yesus nggak kira-kira? Menjawab nggak? Hah? Ini kan doa syafaat Yesus ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira Allah Bapa kabulin nggak doanya Yesus? Ya, terkabul ya. Terbukti ya. Setelah itu, ingat penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus, satu kan ada yang menghujat, satu yang merendahkan dirinya, terus akhirnya percaya menerima, itu mendapatkan pengampunan loh. Tuh. Terus ada kisah lagi kepala tentara Roma yang melihat kejadian itu, wah, dia beneran loh anak Allah gitu. Itu akhirnya diampuni juga. Setelah ya menangkap Yesus, mengolok-olok Yesus dan lain sebagainya. Dan setelah itu banyak sekali peristiwa, ada 5.000 orang yang akhirnya diampuni juga. Dan tentu dengan satu syarat, itu mereka bertobat ya. Jadi Tuhan Yesus nggak cuma-cuma ngomong gini loh, aku akan ampuni dosa kalian semua. Iya, Tuhan mengampuni dosa. Tuhan Yesus mengampuni, dia bermurah hati mengampuni dosa semuanya. Tapi harus responnya gimana? Kalau kalian nggak bertobat juga nggak diampuni gitu intinya ya. Nah, terus yang ketiga teman-teman, dengan doa ini menunjukkan bukti ada pengampunan bahkan setelah mereka membunuh Yesus itu ya. Jadi saya pikir seandainya ya, kalau waktu itu Tuhan Yesus udah disalib gitu, Tuhan Yesus nggak ngucapin kata ini, nggak ngucapin doa ini, doa syafaat ini, ya Bapa ampunilah mereka. Pasti kira-kira akan skenario yang terjadi berikutnya, tentara orang Romawi yang sudah membunuh, ikut turut
menyalibkan Yesus itu pasti merasa, oh saya udah membunuh orang yang salah ini. Saya nggak akan diampuni nih dosa saya gitu. Meskipun ada Rasul Petrus, Rasul Paulus yang muncul ya, kasih tahu pemberitaan tentang berita Injil, Allah mengampuni, Allah menyelamatkan dan lain sebagainya, kabar yang begitu. Seandainya Tuhan Yesus nggak ngucapin itu di atas kayu salib gitu, mereka bakal terus berada di dalam, hidup di dalam bahwa saya nggak bisa diampuni lagi dosa saya, seperti itu. Justru dengan Yesus mengucapin doanya, berdoa seperti ini, doa syafaat, orang-orang itu tahu yang tadinya udah membunuh Yesus, menyalibkan Yesus ya, setelah tahu, oh saya membunuh orang yang salah ini, melakukan kesalahan yang seperti itu, tahu bahwa ada bukti Tuhan akan mengampuni mereka sebesar apapun dosa yang udah mereka perbuat, dan sebesar fatal pun hal dosa yang mereka lakukan, atau secara nggak sengaja tadi seperti tentara yang hanya menjalankan tugas saja, mungkin dikiranya itu hal yang baik yang mereka lakukan, tapi ternyata nggak baik seperti itu ya. Terus nih Lukas 23 ayat 34 ini adalah doa yang udah dikabulkan oleh Allah ya. Dijawab doanya karena Yesus sendiri mau menjalani jalan salib itu. Kalau Yesus nggak mau ya nolak ya gitu. Ya enggak, doanya enggak dikabulkan juga, doanya enggak dijawab gitu. Enggak ada terjadi jalan pengampunan, jalan keselamatan itu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya setelah kita membaca ayat ini, terus melihat konteks doa syafaatnya Yesus ini ya, coba lihat ke kita sendiri, kehidupan kita ya. Kita adalah seperti orang-orang yang tidak tahu ini apa yang telah kita perbuat. Perkataan Yesus yang tadi ya, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, seperti itu. Seperti anak kecil yang merusakkan sebuah lukisan yang berharga, terus mungkin dianggapnya itu biasa aja ya, makanya sembarangan bisa menempel permen karet di situ di cerita awal yang tadi. Terus nggak menyadari betapa fatal konsekuensi dosa kita, akibat loh ada dosa-dosa, dan emang kita ini adalah manusia yang total depravity, rusak total itu. Cuman dalam hidup, karena kita udah terkungkung hidup di dalam sumurnya dosa, dunia ini kan adalah dunia yang berdosa, kita anggap itu udah biasa seperti itu, nggak apa-apa. Tapi melalui karya salib Yesus itu mau mengasih tahu kita betapa besar yang konsekuensinya dosa itu loh, seperti itu. Teman-teman, satu hal ya, dengan kondisi ini ya, kita ini sangat membutuhkan anugerah pengampunan Allah. Coba kembali pikir gitu ya. Mungkin kalian ada yang pernah di posisi seperti saya, yang tergolong orang ini yang tidak tahu apa yang telah kita perbuat, yang nggak menyadari bahwa saya ini nggak menyadari betapa rusaknya saya, betapa berdosanya saya ini manusia baik-baik aja kok, seperti itu. Kita ini loh membutuhkan anugerah pengampunan Allah. Itu ya teman-teman, anugerah pengampunan Allah itu udah diberikan kepada kita melalui karya Yesus itu di atas kayu salib. Sekarang kita harus bagaimana teman-teman? Kita masuk nih di dalam anugerah Allah itu melalui pengampunan. Seperti apa? Yang pertama, pertobatan teman-teman. Pengampunan dosa itu hanya bisa terjadi kalau kita menyesal dan kita bertobat. Bertobat dalam hal ini adalah pertobatan yang terus-menerus, kontinuitas teman-teman. Jadi nggak hanya sekali aja kita bertobat gitu. Setiap kali kita menyadari bahwa kita ini melakukan kesalahan, kita ini waktu udah disadarkan oleh Tuhan gitu ya,
dosa sekecil apapun, mungkin kita anggap itu dosa yang kecil apalah gitu ya. Sebenarnya nggak ada dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya teman-teman. Itu pemahaman yang salah, terlalu mengkotak-kotak dosa gitu, dibagi-bagi, ada dosa besar, ada dosa kecil, nggak ada. Di mata Tuhan, mungkin dosa yang kita anggap sekecil apapun itu tetap dosa gitu. Tetap aja dosa gitu. Tetap aja konsekuensinya fatal gitu. Tetap aja akibatnya kematian, maut. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, jika kita sudah tahu nih Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, melaluinya kita bisa mendapatkan pengampunan. Tapi dengan sadar kita tetap melakukan perbuatan dosa. Ini masalahnya. Pertanyaannya begini, saya tanyakan kepada kalian, masih berlaku nggak sih perkataan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih berlaku nggak teman-teman menurut kalian? Hah? Masih berlaku? Udah tahu Tuhan mati di atas kayu salib buat kita, habis itu ya udah nggak apa-apa, saya berbuat terus saya berbuat dosa terus saja, nggak apa-apa kok. Waduh, masih berlaku nggak perkataan Yesus? Tidak ya, sia-sia dong ya. Nah itu teman-teman ingat ya, nggak berlaku loh itu. Ibrani 10 ayat 26 mengatakan apa? Yuk, coba buka teman-teman. Ibrani 10 ayat 26 ya. Nah, udah dapat? Sudah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Teman-teman, ini akibat ya. Ibrani loh mengatakan, kita udah tahu apa itu kebenaran, tapi terus aja berbuat gitu di dalam dosa, itu akibatnya nggak ada lagi loh korban untuk menghapus dosa. Ya karena itu kita nggak menghargai anugerah pengampunan Tuhan itu. Kita anggap murahan gitu ya. Udahlah itu. Nggak menganggap karya salib yang Yesus kerjakan itu sangat berharga buat kita. Ya, maka kita dengan sadar terus saja berbuat perbuatan dosa itu. Sia-sia doanya Yesus gitu. Ampunilah mereka, itu nggak akan valid ya, nggak akan nggak akan valid gitu, nggak akan berlaku seperti itu. Nah, terus yang kedua teman-teman, kita yang hidup di dalam anugerah Allah melalui pengampunan. Ada satu hal yang Yesus turunkan teladannya buat kita semua, itu berdoa buat musuh-musuh. Teman-teman di dalam Alkitab itu banyak sekali ya ayat-ayat yang kasih tahu ke kita tentang doa untuk musuh-musuh. Yang paling terkenal itu di Matius 5 ayat 44 yang Yesus katakan, ampunilah musuh-musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Itu yang di Injil ya. Terus di Yeremia 29 ini unik teman-teman. Coba buka sebentar. Ini ada 4 ya, boleh kalian siap-siap bukain sambil kita lihat ayatnya. Yeremia 29 ayat 7. Ini yang secara nyata gitu ya. Ini di Perjanjian Lama. 29 ayat 7. Bunyinya demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Teman-teman, ini dalam konteks waktu itu orang-orang Israel itu sedang dibuang di Babel ya. Tentu dalam hal ini kota yang mereka tinggal saat itu ada punya musuh-musuh mereka. Gitu ya, musuh-musuh. Tapi di sini Yeremia nasihatkan apa kepada orang Israel? Doakanlah mereka gitu. Doakanlah mereka. Coba teman-teman lihat gitu ya. Orang Babel itu udah dianggap musuhnya orang Israel loh.
ditangkap, ditawan seperti itu. Sekarang mereka di sana tentu penuh dengan kebencian dan pengen balas dendam gitu. Gitu. Kalau nggak balas dendam nggak seru gitu ya. Nah, tapi Yeremia nasihatin berdoa untuk mereka, kota yang kalian tinggali ini loh sekarang gitu. Teman-teman, kita hanya lihat 2 ayat ini aja, yang lainnya kisah Rasul tentang Stefanus yang waktu itu mati martir, dilempari gitu ya. Tapi Stefanus masih sempat berdoa. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka gitu. Stefanus berdoa seperti itu. Terus 2 Timotius 4:6 itu waktu Paulus juga berdoa ya, ketika dia merasa nggak adil gitu. Dia udah pelayanan, ada teman-teman yang ninggalkan dia waktu Paulus sedang mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Pokoknya nggak berpihak kepada Paulus gitulah. Nah, Paulus berdoa, jangan tanggungkan akibat perbuatan mereka itu kepada mereka. Itu doanya Paulus gitu. Nah, teman-teman, ini yang ada unik. Pernah ditemukan secari kertas lusuh itu di kamp konsentrasi Ravensbrück gitu, tempat 50.000 wanita itu ditangkap, dibinasakan bahkan. Dibinasakan itu berarti dibunuh ya. Waktu peristiwa bersejarah Nazi ya. Nah, ini ada tulisan yang seperti ini. Teman-teman, next. Kelewatan ya? Ya. Ini ya teman-teman. Ada orang yang doa yang ditulis di secari kertas itu. Intinya mengampuni ya. Ya Tuhan, janganlah hanya mengingat orang-orang baik, tetapi ingat jugalah mereka yang jahat. Sampai di sini kayaknya mau minta Tuhan yang balas dendam nih kepada orang-orang jahat nih. Terus tapi dia tulis lanjut, namun janganlah mengingat penderitaan yang mereka perbuat terhadap kami. Ingatlah buah-buah yang kami hasilkan berkat penderitaan ini. Persahabatan, kesetiaan, kerendahan hati, keberanian, kemurahan hati, kebesaran hati kami yang tumbuh dari peristiwa ini. Ketika kelak mereka menghadapmu untuk dihakimi, biarlah semua buah yang telah kami hasilkan membawa pengampunan bagi mereka. Itu ya, satu doa yang begitu tulus kepada musuh loh waktu itu. Mereka dalam penderitaan gitu, disiksa di camp itu, tentu nggak enak seperti itu. Pengennya kalau bisa nanti balas dendam gitu ya, apa gimana. Tapi mereka berdoa itu ya. Terus yang terakhir teman-teman, anugerah Allah melalui pengampunan. Melalui anugerah Allah ya. Di dalam anugerah Allah ada pengampunan, sehingga kita juga dimampukan untuk mengampuni di sini ya. Saat kita diampuni Allah kan kita kembali lagi akur ya, damai, relasi kita itu didamaikan oleh Allah, sehingga keciprat bahasanya, kita juga bisa loh membagikan damainya kepada orang lain. Kita dimampukan untuk mengampuni. Nah, dengan kata lain ya, kita diberikan kemampuan untuk mengampuni bahkan di saat yang tersulit. Teman-teman, dalam kehidupan yang kita jalani ada nanti satu titik kita bisa menghadapi satu hal itu. Kita sulit sekali loh untuk bisa mengampuni. Tapi kayak benih untuk mengampuni sebenarnya Tuhan udah berikan kepada kita gitu. Kita bisa, hanya saja kita terus harus bergumul gitu. Gimana kita harus terus berdoa, Tuhan mampukan saya, tolong saya lembutkan hati, pulihkan hati, sembuhkan hati ini yang mungkin udah dilukai gitu ya, untuk mengampuni seperti itu teman-teman. Terus salah satu alasan mengapa kita mengampuni adalah, ingat tadi alasan Yesus mengampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya disakiti oleh teman ya, orang yang dekat. Biasanya orang yang paling dekat sama kita udah sakitin kita, itu lukanya dalam ya teman-teman, dibandingin sama orang yang nggak kita kenal nyakitin kita, itu lukanya nggak begitu dalam gitu. Kadang-kala mungkin teman kita nggak sadar, dia nggak sengaja gitu loh, bukannya mau menyakiti kita, dan dia beneran nggak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Teman-teman, bukankah di dunia nyata ini banyak cerita
yang udah terbukti gitu, bisa kok, bisa mengampuni gitu ya. Cerita beberapa tahun terakhir orang Indonesia yang anaknya dibunuh ya kalau nggak salah di berita. Terus orang tuanya ini mengampuni si pembunuhnya begitu. Terus cerita tentang paus ya, paus keberapa itu yang ditembak gitu. Terus paus itu mau mengampuni si orang itu, si teroris yang membunuh itu. Banyak sekali kok cerita ini. Itu kayak memberikan kita pengharapan gitu loh, bahwa pengampunan itu masih bisa dikerjakan dan masih ada gitu. Enggak orang bisa melakukan kesalahan gitu, tapi tetap bisa ada kok, ada pengampunan, dan itu memberikan harapan buat kita seperti itu. Yang tentu di mata Tuhan kita ini yang harus dibinasakan gitu, dan nggak diampuni sama sekali, karena tadi ya betapa fatalnya, betapa besar akibat dari dosa itu, tapi kita masih ini. Tentu di sini bagaimana kita bergumul dengan Tuhan saat menghadapi posisi itu, teman-teman. Ada nanti teman-teman akan masuk di dalam keadaan sulit loh, nggak bisa berdoa kepada Tuhan bagaimanapun, Tuhan tolong saya bisa mengampuni orang itu, tapi tetap nggak bisa. Tapi ya itu tergantung bagaimana kehidupan kerohanian, pergumulan kerohanian teman-teman bersama dengan Tuhan. Tapi satu hari kita bisa gitu loh mengampuni gitu, teman-teman. Ya teman-teman, ini firman Tuhan hari ini yang kembali lagi mengingatkan kita tentang betapa besar anugerah Allah kepada kita itu melalui pengampunan. Ini serentetan Seven Sayings of Jesus on the Cross. Yang pertama, nanti pelan-pelan kita akan membahas satu-satu sampai selesai, mempersiapkan kita memaknai lebih dalam Paskah tahun ini gitu ya, kematian Tuhan Yesus tahun ini. Jangan pikir peringatan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus setiap tahun itu dirayakan ya gitu, kayak perayaan tahun yang baru aja, perayaan satu momentum aja gitu, tanpa kita maknai dengan dalam seperti itu ya, untuk memahami apa sih esensinya, apa sih artinya buat hidup kita. Teman-teman, semoga kita bisa merenungkannya, merefleksikannya dengan serius ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Doa syafaat yang Tuhan Yesus naikkan dengan begitu lembut di atas kayu salib. Di tengah kesulitan, penderitaan, ketidakadilan yang alami, Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami tahu betapa besar artinya doa Tuhan Yesus di atas kayu salib ini bagi kami. Karena itu, tolong kami dalam kami menjalani pergumulan hidup kami agar lebih dalam lagi memaknai, merenungkan kasih dan pengorbanan, pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kami yang secara total kami ini rusak. Kami ini harusnya dibinasakan. Atau ada saat-saat tertentu kami bahkan merasa diri kami ini baik-baik saja. Kami merasa kami tidak butuh Tuhan mengampuni kami. Kami merasa kami sanggup kok menjalani hidup ini. Hari ini kami mau katakan bahwa kami butuh Tuhan, butuh anugerah, kasih karunia Tuhan kepada kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Kerinduan kami adalah dari hari ke hari agar kami bisa menjadi anak-anak murid-murid Yesus yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus melalui pergumulan hidup kami ini. Ini doa kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Janji bahwa Tuhan mengampuni dosa kami, itu yang akan menguatkan kami dalam menjalani
kehidupan yang sulit saat-saat kami di dunia yang masih berdosa ini. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Maika. Oke teman-teman, kita telah mendengarkan firman yang sangat bagus dari Kak Susan. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum memberikan persembahan, gue ingin sampaikan kepada teman-teman sedikit bahwa dimana kita ini memberi bukan untuk mendapatkan lebih atau apapun, karena kita memberi karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi kepada kita, mencukupkannya kepada kita. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas nasihat-Mu yang Kau sampaikan lewat Kak Susan Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hati tulus Tuhan untuk memberi Bapa. Hati tulus Tuhan untuk memberikan apa yang kita punya Tuhan, mau belajar memberi. Kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa, memperluas pelayanan misi-Mu dan lain-lain Bapa. Ini doa Tuhan, ini persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Terima kasih Kak Susan atas firman Tuhan ya. Mengingatkan kita ya teman-teman ya, makna mengampuni, bagaimana kita juga sudah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan kita sendiri, sehingga itu kita bisa mengampuni. Dan sekarang seperti biasa teman-teman, salah satu liturgi kita yaitu doa syafaat, di mana kita tidak hanya melakukan ini sebagai ritual belaka, sebagai kebiasaan supaya terkesan lebih rohani atau supaya terkesan lebih bagus, memperlama waktu. Tentu tidak teman-teman, kita melaksanakan doa syafaat ini sebagai bukti dan sebagai kesadaran kita, seperti Kak Susan bilang, dunia kita total depravity. Dunia kita banyak mengalami kehancuran dosa teman-teman. Dan ada 3 pokok doa yang akan kita doakan. Teman-teman silakan membuka suara ataupun ingin dalam hati juga tidak apa-apa. Pokok doa yang pertama, kita mendoakan untuk COVID-19 terlebih dahulu teman-teman. Pokok doa yang selalu sama selama beberapa tahun belakangan ini. Kita mendoakan Jakarta dan daerah-daerah lainnya, Surabaya, dan terusnya pulau-pulau Jawa teman-teman ya, yang sangat padat penduduknya. Bagaimana penyebaran vaksinnya walaupun sudah ada peningkatan dan juga ada PPKM yang juga kita sudah dengar bahwa besok akan berakhir teman-teman. Tetapi kiranya hal tersebut tetap meningkatkan kewaspadaan setiap rakyat, menaati prokes dan fasilitas kesehatan rumah sakit. Setiap tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja keras, kiranya bisa Tuhan mampukan. Kiranya bisa Tuhan berikan kekuatan dan pemerintahan dengan segala kebijakan, segala dana mereka bisa memiliki kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi teman-teman. Kita doakan juga untuk tempat-tempat publik, gereja, rumah sakit, restoran, mall, kiranya untuk bisa tetap menaati protokol kesehatan. Teman-teman, mari kita angkat pokok doa pertama kita, yaitu untuk COVID-19. Tuhan, kami teringat dengan COVID-19. Pokok doa yang selalu kita doakan selama beberapa bulan tahun terakhir ini Tuhan.
Walaupun angka yang juga menunjukkan sudah tidak begitu memuncak lagi Tuhan seperti beberapa waktu yang lalu. Namun kiranya Tuhan, kebijakan dan kewaspadaan setiap rakyat, setiap warga tetap bisa ada Tuhan. Sehingga mereka tetap bisa menaati protokol kesehatan. Setiap tokoh-tokoh publik juga bisa memberikan teladan yang baik. Setiap pemerintahan, setiap aparat yang bekerja, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah di tengah situasi yang begitu sukar nih, kiranya mereka bisa benar-benar mengambil kebijakan yang paling tepat untuk setiap daerahnya Tuhan. Dan setiap dana-dana yang dikorupsi ataupun juga untuk kepentingan mereka pribadi, kiranya keadilan dan hukum ditegakkan bagi mereka. Dan kiranya setiap dana yang ada bisa benar-benar tersalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah penderitaan COVID-19 ini. Kami serahkan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan kepada tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah Raja atas segala raja Tuhan. Pokok doa yang kedua, teman-teman kalau buka Instagram, buka website berita apapun, pasti akan muncul berita ini teman-teman. Yaitu tentang Ukraina dan Rusia teman-teman ya. Ini salah satu hal yang sangat perlu kita doakan, sangat-sangat bahaya, genting sekali. Kita tidak tahu latar belakang yang paling tepat dan kita tidak perlu memihak Ukraina ataupun Rusia, tapi kita doakan saja terhadap kedamaian dunia teman-teman. Kita doakan kepada keamanan dunia teman-teman. Kita doakan kepada para pengungsi, para refugees, para gereja-gereja yang ada di Ukraina teman-teman. Kita mendoakan agar kebutuhan mereka yang mungkin terkena imbas daripada bom hancur semua, kiranya bisa kembali lagi terpenuhi, baik lewat pemerintah, baik lewat bantuan dari internasional. Kiranya benar-benar Ukraina bisa dapat pulih kembali, kiranya bisa sampai di diskusi di mana tidak perlu ada konflik militer yang begitu tragis seperti ini teman-teman. Dan kiranya kita berdoa untuk perlindungan dari Allah Bapa kita kepada Ukraina, kepada negara-negara lainnya. Kiranya setiap orang-orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan di Ukraina, orang-orang yang meninggal, bisa diberikan kedamaian, kasih, dan juga keberanian teman-teman dalam menjalani kehidupannya. Berikan mereka kekuatan dan kiranya perlindungan Allah daripada Roh Kudus bisa menghibur mereka di tengah-tengah penderitaan ini. Kita berdoa untuk perdamaian dunia ini teman-teman. Tuhan, perang yang juga terjadi beberapa waktu belakangan ini Tuhan juga mengakibatkan beberapa fasilitas hancur yang ada di Ukraina. Bom yang terus berdatangan, pasukan tentara yang berdatangan. Kami tidak tahu latar belakang dari ini semua. Kami tidak begitu mengerti apa yang benar-benar menyebabkan ini semua. Namun yang kami tahu kiranya perdamaian dunia, kiranya konflik militer dan juga kekerasan, agresi militer lainnya Tuhan, kiranya bisa ditiadakan Tuhan. Kiranya mereka bisa mencapai satu diskusi yang damai, sehingga masing-masing pihak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan tanpa ada kekerasan. Dan namun juga yang di Ukraina dengan orang-orang yang keluarga yang ditinggalkan, gereja-gereja yang masih berjuang di sana, pemimpin-pemimpin gereja, kiranya juga kebutuhan-kebutuhan suplai dan juga tempat-tempat pengungsian, tempat-tempat shelter yang ada di Ukraina bisa benar-benar menampung setiap orang-orang yang mengungsi, orang-orang yang berevakuasi. Pemerintahan yang ada bisa benar-benar terlaksana, bantuan internasional benar-benar juga terlaksana Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah atas segala bangsa, Allah atas segala umat manusia. Kami serahkan Ukraina, Rusia, dan negara-negara lainnya kepada tangan kuasa-Mu yang paling mulia. Dan juga untuk pokok doa yang ketiga, ini salah satu hal yang mau gue terapkan, teman-teman, yang mau aku terapkan untuk beberapa bulan ke depan, yaitu kita mengambil 1 minggu khusus di antara 1 bulan untuk kita mendoakan untuk pelayanan misi teman-teman. Jadi ini adalah ada satu website Instagram dan dia ini merupakan satu tim pelayanan misi yang bergerak di banyak daerah di Asia, di Timur Tengah, terutama daerah-daerah yang seperti itu teman-teman. Daerah-daerah yang terpencil, yang tidak pernah mendapatkan Injil, yang tidak pernah mendengarkan Kristus dan kondisinya sangat kritis. Terkhususnya pada hari ini kita akan mendoakan untuk Turki teman-teman. Ada satu suku
yang bernama Kurdi Utara. Suku ini jumlahnya banyak penduduknya dan mereka rata-rata Muslim. Dan ini ada tim misi yang mau bergerak ke sana, teman-teman. Ada beberapa juga komunitas Kristen di Kurdi Utara, kiranya komunitas Kristen tersebut bisa membagikan kabar baik ini, kabar Injil ini kepada sekitar Muslim mereka. Dan kiranya kita doakan agar kiranya Alkitab dan juga kekerasan Alkitab bisa tersalurkan kepada mereka, dan juga kekerasan seperti yang ada di Syria, Irak, dan Lebanon dekat-dekat Turki sana, teman-teman, bisa didamaikan. Dan setiap juga pengungsi-pengungsi, karena di sana juga begitu banyak pengungsi, teman-teman, kiranya lagi-lagi bisa terpenuhkan kebutuhan sandang pangan dan papan mereka. Kiranya sekarang kita ingin berdoa untuk Kurdi Utara ini, teman-teman. Tuhan, kami teringat dengan suku Kurdi Utara di Turki, Tuhan. Ada pelayanan misi yang mau bergerak ke sana, dan ada juga komunitas Kristen yang ada di sana, Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu, kekuatan Roh Kudus-Mu menggerakkan setiap tim pelayan misi ini, Tuhan, untuk bisa membagikan Injil kebaikan keselamatan-Mu ini kepada umat-umat yang ada di Turki, Tuhan. Kiranya segala kebutuhan mereka, segala hambatan setiap tim pelayan misi ini, Tuhan, tidak menghambati mereka untuk membagikan Injil-Mu ini, Tuhan. Dan kiranya Alkitab bisa benar-benar sampai di tangan mereka. Tidak ada lagi konflik dan perdamaian, Tuhan. Juga di daerah Turki, Syria, Irak, dan juga Lebanon. Kiranya Engkau yang memberkati para pengungsi di sana. Engkau yang menyediakan, Engkau Allah penyedia, Tuhan, kebutuhan dan juga sandang pangan papan mereka, Tuhan. Kami serahkan Turki, Kurdi Utara ini, Tuhan, kepada tangan-Mu. Tuhan, demikianlah 3 pokok doa kami, Tuhan, yang kami panjatkan dengan hati kami yang masih begitu berdosa, Tuhan. Namun hanya semata-mata karena kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Kiranya Engkaulah Allah yang paling sempurna, yang terus menyempurnakan doa-doa hamba-Mu ini. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi dan bukan kehendak kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Vincent juga telah memimpin kita di dalam setiap pokok doa. Dan ya, aku ingin mengundang Syarfi ya untuk ke depan. Dan teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Teman-teman, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang begitu besar itu. Hari ini kami boleh datang kepadamu, hari ini kami boleh beribadah, bahkan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih berkenan berbicara kepada kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami menghidupi apa yang Kristus katakan, mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih orang-orang yang sulit untuk kami ampuni. Karena Kristus pun telah melakukannya bagi kami. Jadi kami sadar dan kami tahu itu bukan hal yang sulit lagi karena kami sudah pernah, kami tahu rasanya diampuni dan dikasihi sebegitu besar. Oleh karena itu kami pasti akan mampu dan sanggup mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi juga, dan bahkan Tuhan juga mau mati buat mereka. Terima kasih kiranya di dalam kehidupan kami hari lepas hari kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bagi Tuhan. Teman-teman sekalian, saat ini arahkan hati kalian kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Oke, thank you teman-teman. Dan sekali lagi aku mau ucapin happy Sunday buat teman-teman semua. Dan sebelum itu teman-teman ada sedikit pengumuman nih buat teman-teman. Nah, jadi kita ada komsel teman-teman itu setiap hari Sabtu jam berapa Stan? Jam 5 Mike. Oke, jam 5. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau join di dalam komsel kita, boleh banget. Asal Boleh dong. teman-teman udah divaksin. Benar. Nah, kita juga bakal ada ibadah di jam yang sama di hari Minggu yaitu jam 11.30 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau join juga boleh. Asal sekali lagi teman-teman sudah divaksin. Benar. Oke teman-teman, see you minggu depan. Oke. Hai guys, Sebelum